Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang yang sedang kita alami saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Rali Cahya Utama. Saya kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh guru kita, yaitu Ustadz Mukhrin Sidki. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau sehat wal afiat, umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, di sini saya akan menjelaskan hasil bedah buku yang telah saya baca, yaitu buku tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Rekonstruksi sejarah Al-Quran. Jadi mata kuliah saat yang saya bahas ini yaitu tentang mata kuliahnya sejarah Al-Quran. Saya mengambil sumber yaitu dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Tentang temanya yaitu tentang sumber-sumber Al-Quran. Jadi kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahiyah, wahyu-wahyu yang diterima Rasulullah merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu, yaitu pengamat Islam non-muslim. Pengakuan Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam
untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sezaman dengannya. Nah, Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya oposisi yang serius terhadap Nabi, tetapi justru merekam rentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikan pandangan-pandangan negatif para oposan kontemporer Nabi mengenai asal-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya, termasuk ejekan, kemudian celaan musuh-musuh Muhammad, ya. Nah, berikut adalah bantahan-bantahan terhadap miskonsepsi mereka. Nah, dalam dua bagian Al-Qur'an, ya, itu pada surat 52 ayat 29 dan surat 69 ayat 42, yaitu para penentang Nabi memandangnya sebagai kahin atau tukang tenun, ya. Jadi Nabi Muhammad itu dikata tukang tenung setelah menyampaikan wahyu, setelah menyampaikan apa-apa yang didapat oleh Rasulullah, didapat oleh Nabi Muhammad. Dan wahyu-wahyu yang disampaikan sebagai perkataan tukang tenun. Nah, demikian pula dalam beberapa bagian Al-Qur'an, ya, pada surat 21 ayat 5, kemudian 37 ayat 6, surat 52 ayat 30 dan beberapa bagian lainnya. Nah, beliau dituduh sebagai syair atau penyair, atau di tempat lain juga ada yang dituduh sebagai majnun atau orang gila, atau disebut juga sebagai kerasukan jin atau berada di bawah pengaruhnya. Kemudian sejumlah bagian Al-Quran lainnya juga mengonfirmasikan bahwa Muhammad dianggap para penentangnya sebagai sahir atau tukang sihir. Kemudian disebut juga mashur atau korban sihir, dan wahyu-wahyu yang diterimanya itu sebagai sihir, dan berbagai gagasan yang disampaikan para penentang Nabi. Nah, kemudian di berbagai tempat juga, maksudnya di berbagai tempat Al-Quran, para penentang Nabi di atas secara eksplisit mengungkapkan bahwa sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh jahat atau kekuatan-kekuatan setaniah, bukan dari Allah. Ini kata penentang-penentang Nabi. Dalam konsepsi pagan Arab, baik tukang tenung, kemudian penyair, penyihir, semuanya dibantu untuk mengetahui persoalan gaib oleh jin atau setan terhadap konsepsi ini. Kemudian Al-Quran mengemukakan bahwa jin-jin telah mencapai langit yang ternyata dijaga ketat dan penuh dengan bintang-bintang penyambar, serta dari tempat tersembunyi mereka berupaya menguping ini atau berita-berita dari langit, berita-berita langit. Nah, tetapi setelah pengutusan Muhammad, tak satu pun di antara mereka yang bisa berbuat demikian. Nah, ini dijelaskan dalam surat ke-72 ayat 8 sampai 9. Hal senada juga dikatakan berulang kali oleh Al-Quran sehubungan dengan setan-setan yang bersembunyi, yang secara sembunyi-sembunyi berusaha mencuri berita langit, tapi dihalau dengan sambaran bintang. Jadi bagi Al-Quran, berita-berita langit yang disampaikan Muhammad tidaklah berasal dari inspirasi setaniah atau jin. Nah, karena sejak pengutusannya, baik jin maupun setan tidak lagi bisa mendekati langit. Kemudian berbagai tuduhan yang dilayangkan para penentang Al-Quran pada Muhammad. Tentang apa? Tentang sumber-sumber setaniah wahyunya.
Bagaimana ditunjukkan dalam berbagai konteks Al-Quran di atas, pada hakikatnya dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan mereka kepada pengkabaran yang didakwahkannya tentang azab Tuhan yang akan menimpa mereka, seperti tercermin dalam kisah pengazaban umat-umat terdahulu atau akan menimpa mereka kelak di hari berbangkit. Jadi tanpa memutarbalikkan fakta, Al-Quran ini telah merekam rentan-rentan kejadian sehubungan dengan oposisi dan sudut-sudut pandang orang yang semasa dengan Nabi mengenai asal-usul atau sumber inspirasi wahyu yang diterimanya. Serempak dengan itu, Al-Quran juga merespon atau membantah berbagai tuduhan dan miskonsepsi para oposan kontemporer Nabi. Sebagaimana terlihat respon spesifik Al-Quran terhadap berbagai gagasan dan tuduhan para penentang Muhammad memang berbeda untuk setiap kasusnya. Nah, tetapi dalam berbagai jawaban tersebut, kitab suci ini selalu menekankan asal-usul ilahiyahnya. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu bersumber dari Tuhan semesta alam. Kemudian berbagai gagasan para oposan kontemporer Nabi ini tentang asal-usul atau sumber Al-Quran terlihat memiliki kemiripan dengan konsepsi yang dikembangkan di Barat sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Nah, bahkan dalam kasus tertentu, konsepsi yang diajukan sarjana Barat terlihat lebih ekstensif dan tidak jarang berbau apologetik. Kemudian pada abad pertengahan di Barat, Muhammad digagaskan sebagai penipu, kemudian digagaskan sebagai pseudo profeta, kemudian digagaskan tukang sihir, serta ajaran Al-Quran didakwahkannya ini tidak lain dari suatu bentuk Kristen yang sesat dan penuh bid'ah. Gagasan-gagasan Barat abad pertengahan di atas yang lebih merupakan mitos dan fiksi imajinatif memiliki pengaruh kuat di kalangan sarjana Barat pada masa-masa selanjutnya dan terlihat sulit dienyahkan dari benak masyarakat Barat hingga dewasa ini. Ya, jadi para oposan kontemporer ini, mereka menyebarkan fitnah-fitnah, ya, sampai bahkan ada yang membuat karangan-karangan yang hampir menyerupai Al-Quran, ya, tidak ada yang mirip, ya, sekalipun dia seorang intelek pada zamannya, ya, itu orang-orang Barat di kalangan sarjana Barat dan pada masa-masa selanjutnya, ya, dan terlihat sulit dienyahkan dari benak masyarakat Barat hingga dewasa ini. Nah, tetapi konsepsi abad pertengahan itu secara sederhana bisa diabaikan karena tidak ditopang dan dilandasi oleh penelitian ilmiah yang serius. Kepentingan utama yang ada di balik penggagasnya lebih bersifat apologetik, karena difokuskan pada pembelaan keyakinan Kristiani serta penyemaian rasa percaya diri di kalangan umat Kristen. Gagasan ini secara reflektif mengungkapkan bahwa walaupun umat Islam musuh bebuyutan Kristen dalam serangkaian perang salib, ketika itu secara politik lebih superior dibandingkan umat Kristen. Secara religius, kaum antikristus itu salah satu istilah yang dilabelkan kepada umat Islam memeluk agama yang lebih inferior dari agama Kristen. Ya. Nah, kajian tentang asal-usul genetik Al-Quran serta berbagai pendekatan yang digunakan di dalamnya memiliki kepentingan historis tertentu, merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah. Akan tetapi merupakan suatu fakta yang tidak dapat ditolak bahwa
Studi-studi semacam ini hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas dalam kaitannya dengan pemahaman Al-Quran dan gagasan-gagasannya. Nah, sebaliknya, telaah-telaah semacam ini bahkan cenderung menguburkan dan mendistorsi kandungan kitab suci itu. Lebih jauh, asumsi yang mendasari kajian-kajian tersebut adalah praduga abad pertengahan bahwa Muhammad adalah pengarang Al-Quran. Apabila kitab suci itu merupakan rekayasa yang sadar dari imajinasi kreatif Nabi, maka sumber-sumbernya secara pasti dapat dilacak dalam milenya. Prasangka semacam ini, seperti telah disinggung di atas, justru disangkal dengan tegas oleh Al-Quran sendiri ketika menolak dakwaan-dakwaan senada yang diajukan oposan kontemporer Nabi. Barangkali inilah sebabnya mengapa Sayyid Hussein Nasr sehubungan dengan prasangka barat mengenai asal-usul genetik Al-Quran menyatakan keheranannya pandangan semacam itu, yakni tentang asal-usul non-ilahiyah Al-Quran. Ya, wajar dipertahankan oleh orang yang menolak secara sepenuhnya seluruh wahyu. Tetapi adalah aneh mendengar pandangan-pandangan tersebut dikemukakan para penulis yang saling menerima Kristen dan Yahudi sebagai kebenaran yang diwahyukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon izin pamit undur diri dan memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.